Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Saudara-saudara yang saya hormati, pada pagi ini dan insya Allah pada setiap Jumat jam 6 saya akan menyiarkan langsung lewat TikTok pengajian Cahaya Hati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang dialog antara Hasan Al-Basri dengan seorang seseorang laki-laki yang bertanya kepada beliau. Hasan Al-Basri dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah 642 Masehi. Dia pernah menyusu dengan Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Pada usia 14 bulan dalam riwayat hidupnya, Al-Hasan Al-Basri pindah ke Basrah, Irak dan menetap di sana. Dari sinilah Al-Hasan mulai dikenal dengan sebutan Hasan Al-Basri. Hasan kemudian dikategorikan sebagai seorang tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Hasan Basri juga pernah berguru kepada beberapa orang sahabat Rasulullah SAW, sehingga dia muncul sebagai ulama terkemuka dalam peradaban Islam. Beliau ulama dan cendekiawan Muslim yang hidup pada masa awal kekhilafan Umayyah. Seorang laki-laki mendatangi Hasan Al-Basri dan berkata kepadanya, "Saya mendengar bahwa ada hukuman untuk setiap kemaksiatan atau ketidaktaatan, dan saya banyak tidak mentaati Allah," kata seorang laki-laki itu. "Tapi dia atau Allah tidak menghukumi saya." Al-Hasan Al-Basri berkata kepadanya, "Anakku, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghukum kamu sementara kamu tidak mengetahuinya." Orang itu berkata kepada Hasan Al-Basri, "Bagaimana bisa terjadi?" Hasan Al-Basri menjawab, "Bukankah Allah merampas darimu manisnya berdoa? Kamu berdoa, tidak terasa keindahan kenikmatannya berdoa. Bukankah hari-hari berlalu kamu tanpa membaca Al-Quran? Ini adalah suatu hukuman dari Allah. Bukankah kamu lewati malam-malam hari tanpa melaksanakan sholat malam? Ini juga hukuman dari Allah. Apakah lidahmu tidak pernah zikir menyebutnya? Bukankah dia mengujimu dengan cinta harta, gengsi dan kepopuleran? Tidakkah kamu merasakan di hatimu beban berat untuk melakukan ketaatan? Mau sholat, mau puasa, berat rasanya. Bukankah kamu merasa mudah untuk memfitnah, gosip dan berbuat kebohongan? Membuat gosip, menceritakan orang lain, dengan mudah saya menceritakan, itu adalah sudah merupakan hukuman, siksaan dari Allah. Bukankah Allah melupakan kamu akan akhirat dan menjadikan dunia ini sebagai perhatian terbesarmu? Bukankah musim-musim indah telah berlalu begitu saja? Ada Ramadan, 6 hari Syawal, 10 hari Dzulhijjah, dan Anda tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Siksaan sebetulnya yang paling ringan dari Allah adalah siksaan yang konkret, langsung bisa dirasakan. Apakah itu berupa kekurangan harta, berhubungan dengan anak, atau berupa kesehatan. Adapun siksaan Allah yang paling besar adalah siksaan yang berupa yang abstrak, tidak kelihatan, yaitu siksaan yang ada dalam hati. Siksaan Allah lebih besar dari apa yang kamu pahami. Malahan salah satu siksaannya adalah dia membukakan kepadamu dunia yang membuat kamu lupa akhirat. Itu adalah siksaan. Dan dia membukakan kepadamu ilmu-ilmu duniawi yang mengalihkan perhatianmu dari ilmu syar'i atau pemahaman tentang agamamu, sehingga lupa tentang ilmu-ilmu agamamu. Dia memberimu harta yang banyak, namun menjauhkanmu
dari kenikmatan ketaatan beribadah. Memang dia banyak kayanya, banyak hartanya, tapi ibadahnya terabaikan. Demi Allah, kata Hasan Basri, ini termasuk salah satu hukuman yang paling besar. Betapa banyak Allah menghukum kita, sementara kita tidak menyadarinya dan tidak mengetahuinya. Itu adalah percakapan antara Hasan al-Basri, seorang tokoh sufi, dengan salah seorang yang bertanya kepadanya. Jadi terkadang kita tidak merasakan, enjoy saja, kita berbuat maksiat, melalaikan sholat 5 waktu atau ibadah-ibadah sunat. Kita tidak merasa dan tidak melaksanakannya kewajiban dari Allah itu, sebetulnya Allah memberikan siksaan kepada kita, tapi kita tidak merasa ada siksaan. Tadi sudah dikatakan, antara lain siksaan itu kan hilangnya kelazatan, kemanisan untuk beribadah, untuk berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dijaga hati kita, perilaku kita, supaya tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.